Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha ala inna muhdatsatin bid'ah fa inna kullun bid'atid dhalalah wa kullud dhalalatu finnar. Wa ba'd. Sahabat kauja yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kembali kita bertemu untuk melanjutkan pembahasan kitab Majelis Syahrul Ramadan dari Syekh Utsaimin dan memasuki bab yang ke-19. Ya, bab yang beliau beri judul dengan Fatu Mekah. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, ya, bahwa di dalam bulan Ramadan ini ada dua peristiwa besar yang terjadi di zaman Rasulullah. Ya, yang pertama adalah pertempuran pertama kaum muslimin, yaitu Perang Badar yang kita bahas pada bab yang ke-18 kemarin, dan Fatu Mekah atau Futu Mekah, pembebasan kota Mekah, adalah peristiwa lain yang juga sangat besar yang terjadi di masa Nabi Rasulullah SAW hidup. Nah, pada kali ini Syekh ingin menceritakan tentang peristiwa Futu Mekah dan mengambil ibrah atau pelajaran di dalamnya. Ya. Nah, mari kita simak kisah dari beliau. Kata beliau, saudara-saudaraku sekalian, pada bulan yang penuh berkah ini, maksudnya Ramadan, pada bulan inilah terjadi Perang Badar. Umat Islam meraih kemenangan pada peristiwa tersebut sehingga menaranya menjulang tinggi. Pada bulan Ramadan ini juga terjadi satu peristiwa yang tidak kalah pentingnya, yaitu penaklukan kota Makkah. Ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah. Dengan penaklukan yang agung ini, Allah menyelamatkan Makkah dari kesyirikan, sehingga ia menjadi negeri Islam. Pada peristiwa ini, tauhid pun akhirnya menggantikan kesyirikan. Kekufuran berganti dengan keimanan, kesombongan berganti dengan ketundukan, berhala-berhala dihancurkan, dan dikumandangkanlah peribadatan kepada Yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Penaklukan ini terjadi setelah perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dan kaum kafir Quraisy di Hudaybiyah pada tahun ke-6, 2 tahun sebelumnya, ya, ke-6 Hijriyah. Dalam perjanjian tersebut, ya, pada perjanjian Hudaybiyah, siapa saja yang ingin masuk ke dalam kelompok Nabi boleh melakukannya. Hal yang sama juga berlaku untuk kaum kafir Quraisy. Maka buah dari perjanjian Hudaybiyah ini, masuklah Bani Khuza'ah ke dalam kelompok Nabi, ya. Bani Khuza'ah ini adalah sekelompok kabilah, ya, yang dari Bani Khuza'ah ini memilih untuk bergabung bersama Nabi. Adapun Bani Bakar, ya, kabilah Bakar ini ke dalam kelompok kafir Quraisy. Nah, kedua kabilah itu pernah terlibat dalam perseteruan berdarah pada masa jahiliyah, ya. Bani Bakar pun akhirnya memanfaatkan perjanjian damai ini dengan menyerang Bani Khuza'ah
yang sedang lengah. Ya, karena Bani Khuza'ah yang memilih bergabung dengan Nabi ini menganggap bahwa orang Quraisy ini berpegang dengan perjanjian, maka tidak akan menyerang mereka. Akhirnya mereka pun bertani, ya, mereka pun tidak memikirkan persiapan perang. Nah, kelengahan itu dimanfaatkan oleh Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Ya, menyerang Bani Khuza'ah. Dan orang-orang kafir Quraisy selaku sekutu Bani Bakar secara diam-diam ikut membantu menyerang Khuza'ah, sekutu Nabi, dengan cara memberikan tambahan pasukan dan senjata. Nah, sebagian orang Khuza'ah lalu memberitahu Nabi tentang perbuatan Bani Bakar serta bantuan yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy kepada mereka. Nah, akibat dari perbuatan Bani Bakar ini, orang-orang kafir Quraisy pun akhirnya menyesali kesalahan yang mereka lakukan. Mereka sadar mereka sudah melanggar perjanjian kepada Nabi, ya. Dan mereka tahu bahwa perbuatan tersebut dapat menyebabkan batalnya perjanjian damai mereka dengan Nabi. Ya. Lalu kaum kafir Quraisy pun segera mengutus pembesar mereka, yakni Abu Sufyan, kepada Rasulullah untuk mengukuhkan perjanjian sekaligus meminta tambahan masa berlakunya. Karena udah ketakutan ini, orang Quraisy ini. Pada saat ia mengutarakan hal ini kepada Nabi, ya, pada saat Abu Sufyan berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah, ya, maka Nabi tidak memberikan jawaban. Nabi diam, ya, tidak menjawab Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan pun kemudian menuju ke rumah Abu Bakar dan Umar, dan ia meminta agar mereka bersedia menjadi perantaranya menyampaikan untuk menghadap kepada Nabi. Karena Nabi sudah tahu, ya, Nabi sudah sampai berita bahwa Quraisy telah mengingkari, sudah mengkhianati perjanjian damai. Ya, dengan sendirinya mereka semua sadar, baik kaum muslimin maupun orang kafir sadar bahwa pengkhianatan itu menggugurkan perjanjian damai. Ya, maka datangnya Abu Sufyan ini meminta maaf. Ya, meminta supaya dimaafkan dan jangan dibatalkan ini perjanjian damai, malah minta dilanjutkan. Ya. Namun usahanya itu tidak membuahkan hasil. Umar dan Abu Bakar menolak. Selanjutnya ia pun bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, namun masih tetap juga gagal. Akhirnya ia berkata kepada Ali, "Wahai Abul Hasan," ya, itu adalah kunyahnya Ali bin Abi Thalib, ya, dia dengan sebutan Abul Hasan. "Menurut pendapatmu, apa yang sebaiknya harus kulakukan?" Lalu Ali pun menjawab, menurut pendapatku, engkau sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Maksudnya, kamu sudah langgar perjanjian, sudah, tidak ada lagi damai. Gitu. Namun, engkau adalah pemimpin Bani Kinanah, maka mintalah perlindungan kepada kaum muslimin. Maksudnya apa? Kalau dia memohon suaka, perlindungan kepada kaum muslimin, dan suakanya itu diterima, maka seluruh kabilah Kinanah selamat. Karena dia pemimpinnya. Ya. Maka Abu Sufyan bertanya kembali, "Apakah hal itu bermanfaat bagiku?" Lalu Ali pun menjawab dengan jujur, "Tidak. Demi Allah, kau tidak akan selamat. Hanya saja," kata Ali, "aku tidak bisa memberikan saran kepadamu selain itu." Yang bisa muncul di dalam benaknya Ali, yang terbaik tinggal itu. Minta suaka sama orang muslim. Apakah saya bisa selamat dengan itu? Wallahu alam. Ali tidak tahu, karena keputusan Allah adalah di atas segala-galanya. Meskipun Ali bilang iya, tapi kalau Allah bilang tidak, ya selesai. Begitu kan? Baik. Selanjutnya kata Syekh Utsaimin, maka Abu Sufyan pun melaksanakan saran dari Ali. Kemudian ia kembali ke Makkah. Setelah meminta suaka, dia kembali ke Makkah, dan kaum kafir Quraisy bertanya kepadanya, "Kabar apa yang kau bawa, wahai Abu Sufyan?" Dan ia pun menjawab, "Aku telah mendatangi Muhammad dan mengajaknya berbicara. Demi Allah." Namun ia sama sekali tidak memberikan jawaban. "Lalu aku pun mendatangi Ibnu Abi Quhafa." Ya, itu adalah nama lain daripada Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau adalah anak dari Abu Quhafa. Ya, maka Ibnu Abi Quhafa. Dan Ibnul Khattab, yaitu Umar. Ya, aku telah mendatangi Ibnu Abi Quhafa dan Ibnul Khattab, namun tidak juga kudapatkan sesuatu yang positif. Ya, perhatikan teman-teman yang tersayang, ya. Ketika sesuatu yang telah datang dari Allah dan Rasulnya ditetapkan, maka para sahabat tidak ada seorang pun yang berani berbicara dengan logika. Ini akhlak, ya, dan ini akidah yang lurus. Ya, maka ketika seseorang bertanya kepada kita sesuatu
yang kita tidak mengetahui apa-apa tentangnya di dalam agama ini, maka jauh lebih mulia, jauh lebih agung, jauh lebih terhormat kalau kalian mengucapkan la adri, saya tidak tahu. La adri. Karena Allah melarang kita berbicara tentang agama ya tanpa petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh. Ya. Oleh karena itu, yang berhak berbicara adalah orang yang telah diturunkan oleh Allah petunjuk. Dan itu sebabnya pula mengapa Imam Bukhari mengatakan bahwa al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu harus dicapai sebelum engkau berbicara atau sebelum engkau berbuat. Ya. Kalau kalian tidak ada isi kepala, tidak ada ilmu mengenai hal itu, jangan sok tahu. Itu mencelakakan kalian. Nah, ini adalah pelajaran dari kisah Futu Mekah yang merupakan teladan bagi kaum muslimin tentang sikapnya orang-orang mukmin. Ya. Baik. Lalu Abu Sufyan menjelaskan, akhirnya aku mendatangi Ali. Lalu ia menyarankan sesuatu kepadaku dan aku telah melaksanakannya, yakni aku meminta perlindungan kepada kaum muslimin. Lalu mereka bertanya, apakah Muhammad mengizinkan perkara tersebut? Abu Sufyan menjawab, tidak. Maka mereka lalu berkata, celaka engkau hai Abu Sufyan. Orang itu, maksudnya Ali, hanyalah menipu atau memperdayamu. Nah, teman-teman kauja, kita lihat pelajaran akhlak dari para sahabat ini. Ya, meskipun kepada musuh mereka yang mengaku sudah mengalah atau sudah menyerah, ya mereka juga mau melindungi. Tetapi ingat, sikap mereka lebih tinggi memuliakan keputusan Allah dan Rasulnya di atas keputusan mereka sendiri. Ya kan? Nah, baiklah. Selanjutnya Syekh Utsaimin berkata, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk melakukan persiapan perang. Ya, karena mereka sudah melanggar perjanjian, bukan? Beliau juga meminta kabilah yang berada di sekitar beliau untuk turut berpartisipasi. Jadi diajak nih, kabilah-kabilah ya, kabilah-kabilah yang ada di sekeliling kota Madinah, ya. Itu, ayo, yang mau ikut perang, ayo. Dan mereka pun ikut bersiap-siap. Lalu Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa setelah para pemimpin pasukan menyatakan kesiapan dan kesediaannya untuk ikut bersama-sama dengan rombongan Nabi. Lalu Rasulullah pun berdoa, Allahumma khudil akhbara wal uyuna an Quraisy hatta nabghataha fi biladiha. Ya Allah, jagalah rencana ini agar tidak tercium oleh mata-mata orang kafir Quraisy, sehingga kami dapat menyerang dengan tiba-tiba di negeri mereka. Nah, setelah itu keluarlah sekitar 10.000 pasukan dari Madinah. Sementara itu urusan di Madinah diserahkan kepada sahabat, yakni Abdullah bin Ummi Maktum, ya, yaitu salah seorang daripada muadzinnya Rasulullah. Ya. Di tengah perjalanan, yaitu di Juhfah, Rasulullah bertemu dengan paman beliau, yakni Abbas bin Abdul Muthalib beserta keluarga dan kerabatnya. Ya, Abbas ini dari Makkah mau hijrah ke Madinah. Mereka hendak berhijrah untuk menyatakan keislaman mereka. Sesampainya Nabi di Abwa, ya, di Abwa, sebuah kota yang yang sudah mendekati ke kota Makkah, beliau bertemu dengan anak paman beliau, yakni Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muthalib serta anak bibi beliau, yaitu Abdullah bin Abu Umayyah. Meskipun dahulu keduanya termasuk orang yang sangat keras memusuhi beliau, namun Nabi tetap menerima keduanya ketika mereka menyatakan diri masuk Islam. Adapun mengenai Abu Sufyan, Nabi bersabda, aku berharap ia bisa menggantikan posisinya Hamzah, karena Abu Sufyan ini pemberani, ya. Abu Sufyan ini mengapa dia diangkat sebagai pemimpin kaum? Karena orangnya pemberani dan ya, selain dia memiliki nasab pemimpin, ya, memiliki keturunan, beliau juga adalah seorang yang gagah di medan tempur. Baik. Ketika sampai di tempat yang bernama Mar Az-Zahran dekat kota Makkah, beliau memerintahkan pasukannya untuk menyalakan 10.000 api obor. Ya. Karena jumlah pasukannya 10.000, maka menyalakan obor 10.000. Lalu penjagaan diserahkan kepada Umar bin Khattab. Sementara itu,
Paman Nabi Abbas mengendarai Bighal, ya ini semacam peranakan kuda dan keledai, untuk mencari utusan yang akan menyampaikan pesan kepada kaum kafir Quraisy, yaitu hendaknya mereka bersedia keluar menemui Nabi untuk meminta keamanan sehingga tidak terjadi pertempuran di Mekah, negeri yang damai. Ya, jadi Nabi masih mengharapkan dengan kehadiran pasukannya di Mar Az-Zahran, orang Quraisy mau keluar. Ya, Nabi tidak mau bikin hancur kota Makkah. Disuruhnya, diharapkannya orang-orang ini, ya yang memang mau menyerah, ayo keluar. Minta kepada Nabi, penyerahan diri. Ya. Di tengah perjalanan, Abbas mendengar percakapan yang berlangsung antara Abu Sufyan dengan Budail bin Warqa. Ya, kata Abu Sufyan, aku tidak pernah melihat api sebanyak malam ini. Maksudnya, terang gitu kan. Ya, karena bayangkan aja teman-teman, 10.000 obor gitu kan, yang dinyalakan. Jangankan obor, lilin aja kalau sebanyak itu ya jadi terang juga daerahnya kan. Apalagi ini obor gitu kan. Maka takjublah Abu Sufyan. Ya. Maka Budail, teman cakapnya itu menanggapi, sepertinya ini adalah pasukan Khuza'ah. Ya, maksudnya Khuza'ah ini yang tadi lawannya Bani Bakar. Baik. Tetapi Abu Sufyan membantah karena dia tahu Bani Khuza'ah ini. Pasukan Khuza'ah jumlahnya lebih sedikit dan juga dia lemah. Yang 10.000 ini tidak mungkin Khuza'ah. Lebih sedikit ya. Mendengar itu, Abbas yakin bahwa suara yang didengarnya tadi adalah suara Abu Sufyan, maka ia pun memanggilnya. Ya Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan menyahut, ada apa wahai Abul Fadl? Abul Fadl ini adalah nama panggilan Abbas paman Nabi. Maka Abbas menjawab, itu adalah pasukan Rasulullah. Nah, kemudian kata Abu Sufyan, lantas bagaimana jalan keluarnya? Kata Abbas, naiklah bersamaku. Aku akan membawamu menghadap Rasulullah untuk memintakan jaminan keamanan bagimu, jawab Abbas. Lalu Abbas kemudian membawanya ke hadapan Nabi. Dan beliau bertanya. Ya, Rasulullah pun berkata di depan Abu Sufyan, celaka engkau wahai Abu Sufyan. Bukankah sekarang saatnya engkau menyaksikan dan menyadari bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah? Maka Abu Sufyan pun menjawab, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Sungguh, engkau adalah orang yang benar-benar penyantun, mulia dan sangat menyambung tali kekerabatan. Aku telah menyadari bahwa sekiranya memang ada sembahan yang lain yang hak selain Allah, tentulah sembahan itu akan membantuku, jawab Abu Sufyan. Lalu beliau Rasulullah menanggapi, bukankah sekarang saatnya engkau mengetahui bahwa aku adalah Rasulullah? Jawab beliau. Dan Abu Sufyan pun lantas terdiam untuk beberapa saat. Maka Abbas segera menyahut, celakalah engkau ya Abu Sufyan, masuklah engkau ke dalam Islam. Akhirnya Abu Sufyan pun menyatakan keislamannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah terpojok. Ya. Maka selanjutnya Rasulullah pun memerintahkan Abbas untuk menempatkan Abu Sufyan pada lembah yang sempit di lereng gunung yang menjadi jalan kaum muslimin menuju Makkah, agar ia dapat melihat pasukan mereka. Maka berlalulah berbagai kabilah dengan membawa panji mereka masing-masing. Tidaklah lewat satu kabilah pun, melainkan Abu Sufyan bertanya kepada Abbas tentangnya. Dan Abbas pun memberikan jawaban atas setiap pertanyaannya. Dan Abu Sufyan pun berkomentar, mengapa aku selama ini tidak pernah melihat suatu pasukan yang sebesar ini? Suatu ketika, Abu Sufyan kembali bertanya tentang pasukan yang lewat. Siapa mereka? Pasukan ini hebat dan kelihatannya perkasa sekali. Abbas menjawab, mereka adalah kaum Ansar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah yang membawa panji. Ya, pada saat mereka berjumpa, Sa'ad berkata, wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari pertumpahan darah dan dibebaskannya Ka'bah. Setelah itu datanglah pasukan dengan personil yang paling sedikit namun paling mulia. Di dalamnya terdapat Rasulullah dan para sahabatnya, sedangkan panjinya berada di tangan Zubair bin Awam. Ketika Rasulullah lewat, Abu Sufyan mengabarkan perkataan Sa'ad kepada beliau. Lalu Nabi menjawab, kadzaba Sa'dun, walakin hadza yaumun yu'azzimullahu fihil Ka'bah wa yaumu taqsa fihil Ka'bah. Sa'ad keliru, kata Nabi. Hari ini adalah hari ketika Allah mengagungkan Ka'bah dan hari ketika Ka'bah dipakaikan kiswah. Ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Baik, selanjutnya Syekh Utsaimin melanjutkan, Rasulullah pun memerintahkan agar panji yang dibawa oleh Sa'ad itu dipindahkan ke anaknya Qais. Walaupun demikian, pengalihan panji kepada anaknya itu tidak berarti terlepasnya ia dari tangan Sa'ad seutuhnya. Dan Nabi pun meneruskan perjalanan dan memerintahkan supaya panji Nabi ditancapkan pada salah satu bukit di kota Makkah. Ya. Akhirnya, Rasulullah pun memasuki Madinah dengan penuh kemenangan. Ya, dengan Abu Sufyan yang sudah memeluk Islam, kemudian kegemparan pasukan Nabi yang sudah membuat merinding ketakutan orang-orang yang ada di kota Makkah, maka tidak ada halangan, tidak ada perlawanan sama sekali. Rasulullah pun memasuki Makkah dengan penuh kemenangan. Kendati pun demikian, beliau tetap menundukkan kepalanya sebagai ungkapan tawadu kepada Allah. Jadi beliau membawa pasukan kemenangan memasuki kota Makkah dengan kepala yang tertunduk. Ya, bukan dengan kepongahan, ya, kepala terangkat, dagu terangkat, ya, dada dibusungkan, tidak, sebagaimana kebiasaan orang kafir. Tapi Rasulullah menundukkan kepalanya, bahkan beliau menutupi dengan penutup kepalanya. Ya. Sampai-sampai, kata Syekh Utsaimin, kepala Nabi hampir menyentuh hewan tunggangannya, saking tunduknya beliau, seraya membaca berulang-ulang. Ya, dalam perjalanan beliau di atas kendaraannya memasuki kota Makkah, beliau mengulang-ulang surah Al-Fath ayat 1. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya, beliau ingin mengingatkan dirinya, ya, dengan ucapan tersebut bahwa kemenangan itu bukan karena jerih payah beliau. Tetapi ini adalah janji Allah yang telah dijanjikan kepada baginda Nabi, ya, menjadi sebuah ketetapan yang pasti dan benar adanya. Sebagaimana bunyi firman tersebut, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ya, dan Allah buktikan janjinya dengan masuknya mereka ke kota Makkah. Lalu Nabi pun memanggil Khalid bin Walid, pimpinan pasukan sayap kiri, serta Zubair bin Awam, pimpinan pasukan sayap kanan. Kemudian beliau bersabda, Man dakhalal masjida fahuwa amin, wa man dakhala dara Abi Sufyana fahuwa amin, wa man dakhala baitahu wa aghlaqa babahu fahuwa amin. Barang siapa yang memasuki masjid, maka dia aman. Maksudnya masjid ini, ya, Masjidil Haram. Ya, dan masjid Haram ini memuat cukup banyak orang. Ya. Kemudian barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka ia aman. Masuk rumah Abu Sufyan, bersembunyi di dalam rumah Abu Sufyan, dia aman. Dan barang siapa yang memasuki rumahnya seraya menutup pintu, maka ia juga aman. Ya, jadi yang akan ditebas, yang akan dibunuh oleh Nabi dan pasukannya hanyalah orang-orang kafir Quraisy yang berani menunjukkan dirinya di luar 3 tempat yang dijamin keselamatannya tadi. Ya, yaitu Ka'bah, rumah Abu Sufyan, dan rumah-rumah mereka dalam kondisi pintu tertutup. Kalau terbuka masih kena. Ya, maka harus dalam kondisi pintu tertutup. Baik. Rupanya orang-orang kafir Quraisy dalam keadaan ketakutan, biar pasukan-pasukan hebat jagoannya semua lari ngacir semua masuk dalam rumah masing-masing. Sesudah itu Nabi pun menuju Masjidil Haram dan melakukan tawaf di atas kendaraannya. Ya, beliau mengelilingi Masjidil Haram di atas kendaraannya. Pada saat itu, di sekitar Ka'bah terdapat 360 patung berhala. Dan beliau pun mulai menghancurkan mereka dengan busur yang beliau bawa. Ya, beliau menghantam berhala-berhala, kepala berhala-berhala itu seraya beliau membaca surah Al-Isra ayat 81. Ja'al haqqa wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Ja'al haqqa wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id, kata Nabi. Ya, surat Saba ayat 49. Ya, kebenaran telah datang dan kebatilan tidak akan memulai serta tidak pula akan mengulangi. Nah, maka kata Syekh Utsaimin, berhala-berhala itu pun berjatuhan, diawali dari wajah-wajah mereka. Setelah itu Nabi memasuki Ka'bah. Ternyata di dalamnya terdapat gambar-gambar. Ya, Nabi pun memerintahkan agar gambar-gambar tersebut dihapus. Ya, jadi di zaman Rasulullah bersih, sama sekali di dalam Ka'bah tidak ada lagi gambar.
Lalu beliau pun mengerjakan sholat di dalamnya. Seusai sholat, beliau mengitari Ka'bah seraya bertakbir di setiap sisinya dan mentauhidkan Allah. Selanjutnya beliau berhenti tepat di depan pintu Ka'bah. Sementara kaum kafir Quraisy hanya bisa menunggu apa yang akan beliau lakukan. Kemudian, sambil memegang kedua sisi pintu tersebut, Nabi SAW bersabda, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ya ma'syaral Quraisy, innallaha qad adhaba 'ankum nakhawatal jahiliyah. Ya, dan ini adalah hadis yang panjang ya. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Dialah pemilik segala kerajaan dan pujian. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan dia telah menepati janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan koalisi golongan-golongan musuh secara sendirian. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghapuskan kesombongan orang-orang jahiliyah dan pengagungan terhadap nenek moyang. Manusia itu dari Adam dan Adam itu dari tanah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antaramu. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Berikutnya Nabi melanjutkan pidatonya. Wahai orang-orang Quraisy, menurut kalian, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Maka orang-orang Quraisy pun menjawab, engkau akan melakukan perbuatan baik, sebab engkau adalah saudara yang mulia, sekaligus anak dari saudara yang mulia. Maka Nabi pun melanjutkan, sesungguhnya aku berkata kepada kalian, sebagaimana perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ya, pada surat Yusuf ya, surat Yusuf teman-teman, itu surat ke-12, ayat ke-92. Kata Yusuf, pada hari ini, tidak ada cercaan terhadapmu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Ya, ila akhir ayat. Maka pergilah kalian, kata Nabi. Kalian adalah orang yang merdeka atau bebas. Nah, akhirnya Nabi pun memaafkan mereka. Pada keesokan harinya, Nabi pun berdiri untuk menyampaikan khutbah di hadapan orang-orang. Bercampur ya, orang Yahudi, orang Quraisy, ya, dengan sahabat Muhajirin wal Ansar. Lalu beliau pun bertahmid dan memuji Allah seraya bersabda, ya, innallaha harrama makkata wa man yuharrimha nasa fala yuhillul li amriin yu'minu billahi wal yaumil akhir an yasfika biha daman wala ya'dada biha syajaratan. Ya, sesungguhnya Allah mensucikan Makkah pada saat orang-orang tidak mengharamkannya. Oleh karena itu, tidaklah halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di kota ini atau menebang pohonnya. Seandainya ada yang berdalih dengan perang yang dilakukan oleh Rasulullah, ya ini Futuh Makkah, maka katakanlah bahwa sesungguhnya Allah telah memberi izin kepada nabinya untuk mengerjakan beberapa perkara yang tidak diizinkan bagi kalian. Izin yang diberikan kepadaku hanyalah beberapa saat saja dari waktu siang. Pada hari ini, kesucian kota ini telah kembali, seperti halnya kemarin. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Hadis riwayat Bukhari. Beberapa saat yang dimaksud dalam hadis di atas adalah sejak terbitnya matahari hingga waktu asar, pada hari penaklukan kota Makkah. Selanjutnya Nabi tinggal di Makkah selama 19 hari dengan mengqashar salat dan tidak berpuasa pada sisa bulan tersebut. Ya, artinya beliau berjalan di bulan Ramadan, bukan? Ya, maka sisa bulan Ramadan itu karena beliau dalam kondisi safar, musafir, ya, maka beliau tidak berpuasa. Ya, sampai berakhir bulan Ramadan ya.
Beliau tidak berpuasa dalam posisi safar. Ya. Waktu-waktu tersebut beliau gunakan ya. Waktu-waktu tersebut beliau gunakan untuk mengokohkan tauhid dan pilar-pilar Islam, meneguhkan iman serta membaiat orang-orang yang masuk Islam. Disebutkan dalam kitab sahihnya Imam Bukhari dan Muslim dari Mujashi, ia berkata, "Aku membawa saudaraku menghadap Nabi setelah penaklukan kota Makkah, dan tujuanku ialah agar saudaraku membaiat beliau di atas hijrah. Tetapi Nabi bersabda bahwa orang-orang yang berhijrah sudah pergi membawa pahalanya masing-masing. Meskipun demikian, aku tetap akan membaiatnya di atas Islam, iman, dan jihad." Maka pertolongan Allah menjadi sempurna dengan penaklukan kota Makkah. Manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Di negeri Allah, yakni Makkah, kembali menjadi negeri Islam. Di dalamnya dikumandangkan tauhid kepada Allah, pembenaran kepada Rasulnya, dan perealisasian hukum-hukum yang terdapat dalam kitabnya. Akhirnya, Makkah menjadi milik kaum muslimin. Kesyirikan pun hilang dan kegelapannya menjadi sirna. Allahu Akbar, segala puji hanyalah milik Allah. Inilah karunia Allah yang diberikan kepada hambanya hingga hari kiamat. Nah, teman-teman kauja yang dirahmati oleh Allah, inilah penghujung daripada bab yang ke-19, di mana kita akan menemui bab yang ke-20 yang beliau beri judul sebab-sebab datangnya pertolongan. Nah, teman-teman kauja yang mulia, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada bab berikutnya, dan sebagai penutup kita selesaikan bab ini dengan doa kafaratul majelis serta kalimatul hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.